Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Bersama aku, Dita Sapitri, dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Nah teman-teman, jika pada video sebelumnya kita membahas tentang manajemen pembiayaan, sarana dan prasarana, nah pada video kali ini aku akan menjelaskan materi dari bab 11, mata kuliah penguatan pendidikan tentang efektivitas dan mutu sekolah, dengan dosen pengampu, Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Stay tune! Dalam bab 11 ini, kita akan membahas 4 sub materi yang akan menjadi pokok bahasan, yaitu yang pertama, pengertian sekolah efektif, yang kedua, karakteristik sekolah yang efektif, yang ketiga, model sekolah efektif, yang keempat, usaha meningkatkan efektivitas dan mutu sekolah. Gimana? Kalian penasaran kan? Oke teman-teman, mari kita bahas. Yang pertama, kita akan membahas pengertian sekolah efektif. Gimana ya kira-kira sekolah yang efektif? Sekolah efektif adalah sekolah yang mampu mencapai target-target yang telah ditetapkan sebelumnya, visi, misi, dan tujuannya, dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya yang ada di dalam sekolah tersebut, serta memiliki iklim sekolah yang mendukung kegiatan pembelajaran dan output yang dihasilkan oleh sekolah dapat bermanfaat bagi lingkungannya. Menurut Mutahar, manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah atau madrasah menawarkan kerjasama yang erat antara sekolah, masyarakat, dan pemerintah dengan tanggung jawabnya masing-masing. Hal ini berkembang didasarkan pada keinginan pemberian kemandirian kepada sekolah untuk ikut terlibat secara aktif dan dinamis dalam proses peningkatan kualitas pendidikan melalui pengelolaan sumber daya sekolah yang ada. Seperti apa ya kira-kira karakteristik sekolah yang efektif? Setelah pembahasan ini, coba kalian identifikasi sekolah kalian termasuk gak nih ke dalam sekolah yang efektif? Karakteristik sekolah yang efektif. Menurut Mortimer, sekolah efektif dicirikan sebagai berikut. Yang pertama, sekolah memiliki visi dan misi yang jelas dan dijalankan dengan konsisten. Yang kedua, lingkungan sekolah yang baik dan adanya disiplin serta keteraturan di kalangan pelajar dan staf. Yang ketiga, kepemimpinan kepala sekolah yang kuat. Yang keempat, penghargaan bagi guru dan staf serta siswa yang berprestasi. Yang kelima, pendelegasian wewenang yang jelas. Yang keenam, dukungan masyarakat sekitar. Yang ketujuh, sekolah mempunyai perancangan program yang jelas. Yang kedelapan, sekolah mempunyai fokus sistemnya tersendiri. Yang kesembilan, pelajar diberi tanggung jawab. Yang kesepuluh, guru menerapkan pembelajaran yang inovatif. Yang ke-11, melakukan evaluasi yang berkelanjutan. Yang ke-12, kurikulum sekolah yang terancang dan terintegrasitas satu sama lain. Yang ke-13, melibatkan orang tua dan masyarakat dalam membantu pendidikan anak-anaknya. Ayo, sekolahmu masuk gak nih ke dalam sekolah yang efektif? Nah, di dalam sekolah efektif terdapat model-model apa aja ya kira-kira? Model-model sekolah efektif. Yang pertama, model tujuan. Model tujuan digunakan untuk meneliti dan menilai ketercapaian sebuah sekolah. Sebuah sekolah diklasifikasikan sebagai sekolah efektif apabila ketercapaian setiap kegiatannya mencapai atau melebihi daripada tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, model manajemen mutu total. Model manajemen mutu total mengklasifikasikan sebuah sekolah efektif jika sekolah tersebut berupaya melibatkan dan memberi kuasa kepada semua anggota dalam fungsi sekolah, mengendalikan kebaikan berterusan dalam aspek yang berbeda, memberikan kepuasan keperluan, kehendak, dan jangkauan konstituensi internal maupun eksternal sekolah, walaupun dalam lingkungan yang berubah. Yang ketiga, model proses. Model ini menekankan pada aktivitas-aktivitas yang dijalankan sebagai kriteria penting efektivitas sebuah sekolah. Kriteria yang sering digunakan adalah kepemimpinan, komunikasi, keikutsertaan, kerjasama, penyesuaian, perencanaan, pengambilan keputusan, interaksi sosial, budaya sekolah, kaidah mengajar, manajemen kelas, dan strategi pengajaran. Nah teman-teman, sekolah kalian masuk nggak nih ke dalam sekolah yang efektif? Kalau belum, jangan sedih. Di sini aku akan membahas, yaitu usaha meningkatkan efektivitas dan mutu sekolah. Menurut Daryanto, bahwa usaha untuk meningkatkan efektivitas dan mutu sekolah dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, school review, yaitu sekolah bekerja sama khususnya dengan orang tua dan tenaga profesional untuk mengevaluasi dan menilai efektivitas sekolah serta mutu lulusan. Yang kedua, benchmarking, merupakan suatu kegiatan untuk menetapkan target yang akan dicapai dalam periode tertentu. Kemudian quality assurance
merupakan cara untuk menentukan bahwa proses pendidikan telah berlangsung sebagai mestinya. Kemudian yang keempat yaitu quality control, merupakan suatu sistem untuk mendeteksi terjadinya penyimpangan kualitas output yang tidak sesuai dengan standar. Oke, sampai di sini video pembelajaran kita. Semoga materi yang aku paparkan dapat membantu kalian dalam memahami efektivitas dan mutu sekolah. Apabila kalian belum paham mengenai materi yang sudah aku jelaskan, kalian bisa memutar ulang video ini, dan apabila ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk akses link yang ada di description box sebagai tolak ukur evaluasi pemahaman kalian dalam memahami materi yang sudah aku jelaskan ini. Dan jangan lupa selalu support channel ini dengan cara like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian. See you next video, bye!